Rekam jejak Sunindyo, ex-direktur teknik dan lingkungan Minerba di Sumsel, dari RKAB palsu hingga tambang terbengkalai. Mantan Direktur Teknik dan Lingkungan sekaligus Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herardi resmi ditetapkan sebagai tersangka ke-9 dalam kasus korupsi tambang batubara oleh Kejati Bengkulu pada Kamis 31 Juli. Penyidik telah menetapkan tersangka dengan inisial SSH dalam perkara dugaan korupsi sektor tambang batubara, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna di Jakarta. Menurut Kejagung, kejahatan dilakukan saat Sunindyo menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM, yang juga secara ex officio menjabat sebagai Kepala Inspektur Tambang periode April 2022-Juli 2024. Ia disebut memanipulasi prosedur agar perusahaan tambang terhindar dari kewajiban membayar royalti dan tanggungan lain kepada negara. Modusnya adalah manipulasi sistem agar perusahaan tidak membayar royalti dan kewajiban lainnya, jelas Anang. Total kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. Sebelum ditahan, nama Sunindyo sudah beberapa kali mencuat dalam sorotan publik terkait kontroversi pengelolaan pertambangan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Pada 2023 Sunindyo menjadi pihak yang mengonfirmasi bahwa rencana kerja dan anggaran biaya yang digunakan PT PHL untuk menambang di Lahat adalah palsu. Ia menyatakan bahwa Ditjen Minerba tidak pernah menerbitkan izin tersebut. Akibatnya aktivitas tambang PT PHL dikategorikan sebagai ilegal. Kasus ini bahkan menyeret perhatian DPR RI Komisi 7. Pada Februari 2024 Sunindyo dipanggil oleh Kejati Sumsel terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan IUP PT ABS. Ia menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Audit BPK RI mengungkapkan kerugian negara hingga 488,9 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Kritik juga diarahkan terhadap lemahnya pengawasan reklamasi pasca tambang semasa Sunindyo menjabat Kepala Inspektur Tambang. Salah satu kasus mencolok adalah bekas tambang emas milik PT Dwina Nusa Sejahtera di Desa Sukamenang Kabupaten Muratara, yang dibiarkan terbengkalai sejak perusahaan menghentikan operasi pada Agustus 2018. Alih-alih direklamasi, bekas lubang tambang dibiarkan terbuka dan kini justru dimanfaatkan masyarakat untuk penambangan tradisional yang berbahaya. Padahal sebagai Inspektur Tambang Sunindyo memiliki wewenang penuh untuk memastikan pelaksanaan reklamasi. PT DNS diketahui memiliki keterkaitan dengan nama-nama besar seperti Bae Thohir dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno. Meskipun tak lagi aktif, IUP PT DNS masih berlaku hingga 2032.